Kalian pernah nggak nganter sesuatu ke rumah orang yang dari luar kelihatannya biasa aja, tapi bikin kalian ngerasa nggak sendirian? Beberapa hari lalu, aku dapat email dari seseorang. Kerjanya cuma nganter galon air. Tapi yang dia alami bukan sekadar kerja biasa. Rumah yang dia datangi setiap minggu katanya kosong. Tapi suara tangis, piring pecah, dan bayangan wanita berambut panjang di dapur bikin dia gak pernah ngelupain malam itu. Namaku tidak penting. Aku hanya seorang pengantar galon air yang bekerja sejak pagi hingga malam. Pelanggan datang dan pergi. Tapi ada satu rumah di Cianjur yang tidak pernah aku lupakan. Rumah itu besar, tua, dikelilingi semak tinggi dan pohon jati tua. Dari luar, rumah itu tampak tak berpenghuni. Tapi setiap minggu ada amplop uang yang ditinggalkan di pagar, cukup untuk membayar galon baru. Aku selalu datang siang hari, tapi hari itu hujan turun deras dan aku baru bisa antar galon setelah maghrib. Langit sudah gelap, jalanan sepi. Saat aku sampai di depan rumah itu, tidak ada cahaya dari dalam rumah, tapi pintu pagar tidak terkunci. Aku melangkah masuk halaman. Suasana sunyi, hanya suara air hujan. Aku letakkan galon di teras. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari dalam rumah. Tangisan perempuan, lirih, seolah seseorang sedang menangis menahan sakit hati yang dalam. Aku coba panggil, "Bu." Tak ada jawaban. Tapi pintu depan terbuka perlahan, mengayun sendiri dengan suara engsel berderit. Dari celah pintu, aku melihat cahaya lampu kecil dari dapur. Dan di sana, tampak sosok wanita duduk di lantai, membelakangi arahku. Rambutnya panjang, hitam, kusut. Dia tampak memeluk lututnya, tubuhnya bergoyang perlahan. Aku ingin pergi, tapi kakiku terasa berat. Saat itulah suara piring pecah dari dalam rumah. Lampu dapur tiba-tiba mati, gelap, senyap. Dan aku mendengar langkah mendekat cepat dari arah dalam. Aku mundur ke pagar. Tapi saat menoleh, wanita itu sudah berdiri di balik jendela. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Mulutnya terbuka sangat lebar, seolah dia menjerit, tapi tidak terdengar suara apapun. Aku naik ke motor dan kabur secepat mungkin, menembus hujan dan gelap. Napas tercekat, tubuhku dingin, tapi aku tahu wanita itu masih menatap dari balik kaca, sampai aku benar-benar hilang dari pandangannya. Keesokan harinya, aku tanya tetangga sekitar. Katanya, rumah itu kosong sejak 5 tahun lalu. Pemiliknya meninggal dalam kecelakaan bersama anaknya. Dan istrinya ditemukan tewas di dapur, memegang pecahan piring dengan wajah penuh luka. Aku tak pernah kembali ke rumah itu.
Aku bilang ke bos kalau aku tak sanggup antar ke sana lagi, walaupun dibayar 2 kali lipat. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Sampai sekarang, dia nggak pernah kembali ke rumah itu. Tapi katanya, tiap kali lewat jalan itu, dia selalu ngerasa ada yang ngeliatin dari balik jendela. Bukan sekadar rasa takut, tapi kayak ada sesuatu yang belum selesai. Dan itu yang bikin aku terus kepikiran. Mungkin rumah itu emang gak pernah benar-benar kosong. Bagaimana menurut kalian? Menurut kalian, apa sebenarnya yang dia lihat malam itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku selalu baca dan kadang malah nemu teori yang lebih serem dari ceritanya sendiri. Dan kalau kalian punya pengalaman mistis, kirim ceritanya ke emailku. Siapa tahu kisah kalian jadi episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor nyata yang bakal bikin kalian merinding tengah malam.